Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Nofri Simanjuntak di sini dan ini video kedua kita akan memasuki analisa teknikal fundamental dari pair euro USD setelah di video sebelumnya saya menyampaikan analisa fundamental. Seperti biasa, kita akan mulai dengan melihat data COT dari cftc.gov, Bapeptinya Amerika. Ini merupakan transaksi pembelian penjualan yang tercatat secara resmi yang dilakukan oleh institusi besar dalam sebuah mata uang atau komoditi dan lain sebagainya, khususnya di Amerika. Tetapi tentunya transaksi yang terjadi di Amerika bisa mewakili pergerakan volume transaksi di seluruh dunia. Kemudian kita lihat bahwa data terakhir tidak ada perkembangan yang signifikan, artinya pada mata uang USD dominan kepemilikan posisi long yang arahnya berpotensi naik itu masih jauh lebih besar dibandingkan short dengan perbandingan 83% berbanding 17%. Kemudian jika kita lihat pada mata uang euro, terjadi kebalikan, justru institusi besar lebih banyak dengan menambah posisi short dan melepaskan posisi long. Ini perbandingannya 45% banding 55%. Sehingga kalau kita sandingkan menjadi sebuah pair euro USD, secara sentimental memang ini membuat euro USD masih mengalami penurunan. Tetapi memang data COT ini ada delay ya dan belum memperhitungkan soal efek dari pengumuman suku bunga di Kamis dini hari lalu dan besarnya GDP di mana dua kali mengalami kontraksi negatif sehingga secara teori masuk definisi krisis ekonomi pada Amerika juga belum termasuk di dalam transaksi ini. Sekarang kita mulai ke analisa teknikalnya dengan melihat trading view. Kalau kita lihat di mata uang USD dengan indeksnya dimulai dari monthly karena hari Senin itu merupakan pergantian candlestick monthly atau closing candle monthly. Saya sudah membuat area-area support and resistance atau tahanan atas, tahanan bawah. Di monthly saya mengambil data history high ini, kemudian history high ini, dan history low ini. Sehingga ini menjadi sebuah area yang di breakout sebagai resisten akhirnya menjadi support baru, sehingga kita perlu memantau jika terjadi koreksi pada dolar indeks maka diprediksi akan terjadi bounce di sini. Kemudian kita juga memperhatikan kenapa sempat terjadi kenaikan tapi seperti membentuk pola candle yang disebut dengan bearish pin bar. Ini pasti ada tahanan-tahanan yang di sini. Pertama, Anda perhatikan di sini ada history high dan di sini juga ada history low. Ini yang mengakibatkan bahwa potensi kenaikan dari dolar indeks itu terhambat karena memang sekali lagi ini ada sebuah area yang disebut dengan resisten. Di sini juga sebetulnya ada resisten sehingga ini seperti double resisten. Dan ini matching dengan analisa fundamental di mana ini berkaitan dengan GDP Amerika yang juga minus. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke euro USD untuk mempersingkat waktu karena kesimpulan dolar indeks ini saya lihat ada potensi untuk terjadinya penurunan di minggu ini atau koreksi. Tetapi jangan lupa bahwa
penurunan ini bisa berpotensi menjadi rebound jika didukung oleh pertama teknikal ini yang merupakan mantan resisten menjadi support baru. Kedua, secara sentimental kepemilikan long dari dolar indeks itu masih dominan. Ketiga, jika di hari Jumat mendatang data-data ketenaga kerjaan Amerika masih stabil bagus, sehingga kita menganalisanya secara lengkap bukan hanya dari teknikal tapi juga fundamental sentimental, dan di situ akan ditemukan kecocokan karena fundamental sentimental teknikal sebetulnya tidak ada yang bertolak belakang. Hanya saja secara waktu Anda harus pahami bahwa yang namanya fundamental itu bukan seperti teknikal yang dalam hitungan jam bisa berubah trennya, tetapi analisa fundamental dan sentimental itu lebih ke arah long term. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kalau kita bicara monthly, ini pasti kebalikan dari dolar indeks. Dan ini merupakan sebuah support yang menahan penurunan Euro USD, sehingga kita tidak perlu bingung kenapa bahwa penurunan Euro USD terhambat, karena kalau kita lihat histori atau sebelah kirinya, itu memang ada area-area histori low sebelumnya, dan ini juga sekali lagi merupakan sebuah tahanan. Langsung saja supaya lebih tajamnya kita ke H4. Minggu lalu ada beberapa yang lapor kepada saya melakukan aksi sell di sekitar area ini. Anda bisa melihat video sebelumnya untuk lebih jelasnya dan mendapatkan profit taking. Sekarang kita membuat rencana baru. Jangan lupa bahwa plan ini hanya sampai sebelum data ketenaga kerjaan di hari Jumat pada tanggal 5 Agustus. Kalau kita bicara pending order sell limit, kita akan melakukannya di 1.04500, kemudian SL-nya 100 pip, TP-nya 200 pip. 10450 itu berarti SL-nya 10550, TP-nya 10250. Kemudian di luar pending order sell limit di 1.0450 sebagai sebuah signal, saya juga akan melakukan pemantauan untuk sell market order jika misalkan terjadi kenaikan sampai ke sini dan tidak berhasil breakout, artinya tidak ada closing candle di atas harga 10279 ini, sehingga ini bisa kita jadikan acuan untuk melakukan entry jika di time frame yang lebih kecil, misalkan H1, M30 bahkan M15 terkonfirmasi ada candlestick pattern pembalikan tren atau chart pattern pembalikan tren juga, misalkan double top atau triple top. Kemudian area ini juga bisa dipantau. Kalau area ini karena memang di sini terlihat ranging dan ini ada beberapa history high sebelumnya, di sini juga sebetulnya ada area base, dan kalau ini alasannya adalah pertama, ini merupakan Fibonacci retracement 61,8% dari wave ini. Kemudian kedua, ini ada history low, dan kalau kita lihat lagi di sini ada history low, sehingga ini layak dipantau sebagai area resisten untuk kita melakukan aksi sell. Jadi saya ulang, sell limit di sini, kemudian sell pada market execution itu dipantau terjadi pembalikan tren dalam hal candlestick pattern atau chart pattern di H1, M30, M15, yakni di harga 1.0279 dan di 10365.
Oke, sekian terima kasih semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Sampai jumpa di analisa teknikal sentimental gold, GBP USD dan juga USD JPY.